162, Wonder Woman via Superman. Baby sampai di ruangan rawat suaminya dan mendapati ruangan itu banyak orang. Ada Dr. Reza, Mas Rahman dan teman-temannya. Baby mengenali perempuan pirang yang berjas dokter itu sebagai anak buahnya. Jadi Dr. Rahman menurunkan semua anak buahnya. Buat ngecek Mas Hamad gitu. Assalamualaikum. Sapa Baby saat melangkahkan kaki pertama kali di ruangan itu. Waalaikumsalam. Mbak Baby. Beneran kamu yang ngemplang itu orang pakai nampan rumah sakit? Dokter Rahman mengangkat nampan yang terbuat entah dari besi atau campuran itu. Yang kini kondisinya penyok. Kok kelihatannya parah beneran itu nampan? Sikah, bukan kepala orang itu yang dipikir. Tapi nampannya. Iya dok. Tapi dia nggak apa kok. Udah sadar juga di kantor polisi. Jadi sebenarnya dia itu dukun loh dok. Ucap Baby dengan dramatis. Lalu tak lama Gus Hanan datang. Membuat Dokter Reza akhirnya pamit. Mungkin karena terlalu ramai. Ia hanya minta Hamad untuk beristirahat biar cepat pulih dan bisa pulang. Jadi hanya ada Dokter Rahman. Dua anak buahnya yang perempuan itu. Kamu ini berani banget Mbak Baby. Nekat malah. Dokter Rahman duduk di samping Mas Hamad. Dia nyaman duduk di sana. Hamad hanya memandang penuh hati ke arah Baby. Bebinya. Nyengir doang. Ya mau gimana lagi. Hehehe, ini insting seorang istri aja mas. Kalau Mbak Wardah juga pasti begitu kalau Mas Rahman jeti Mas Hamad. Hehe. Gitu ya. Duh. Jeti kangen deh. Pakai disebut sih namanya. Kok quit deh. Saya nyaman kalau sama kalian. Berasa di pondok aja gitu. Bebas. Gak serius kayak di rumah sakit. Ini orang dua doang yang jadi pengingat saya kalau lagi di rumah sakit. Mas Rahman menunjuk ke arah dua rekannya. Satu pirang dan satu tidak. Sepertinya dua orang itu anak buahnya. Laporan semua sudah dibuat. Mas Rahman, mungkin besok ada polisi datang ke sini minta keterangan ke antum. Apa gak keberatan? Tanya Gus Hanan. Wah, ya gak apalah. Ini semua sudah dibicarakan sama saya dan Mbak Baby. Memang saya yang ngasih izin Mbak Baby menjalankan rencana ini, walau nekat dan saya super khawatir. Sampai semua orang saya suruh fokus jaga tempat ini. Tapi ya alhamdulillah semua berjalan lancar. Baby ini memang agak nekat Mas Rahman. Apalagi berhubungan sama suaminya. Dia mentalnya. Mental duren matang. Ucapan Gus Hanan itu membuat Baby merengut. Apa dah? Duren matang. Baunya sedap. Tapi tajam. Kena kepala mampui. Beh. Enak aja. Oh iya. Gus Hanan menghampiri kamar Bu Marni. Ia menyibak hording ruangan ibu itu dan memberitahu kalau besok juga para polisi akan memintai keterangan dari ibu itu. Oh. Ya tentu. Saya sangat bersedia. Gak apa kok Mas ganteng. Ucap Bu Marni dengan senyum sumringah. Aish. Centil kali. Pak Marno tahu gak sih kelakuan istrinya modelan begini? Hempah. Semua sudah beres. Tinggal menyelesaikan semua di kantor polisi. Jadi Ustadz. Semoga sehat dan cepat pulih. Bisa pulang dan istirahat dulu semingguan di rumah. Baru kontrol. Kalau sudah all clear, bisa ngajar. Tapi gak boleh berat-berat ya. Gus. Mbak Baby. Jadi satpamnya Yuzet Hamad ya. Kalau gitu, saya pamit dulu. Walau rasanya ingin ngobrol terus. Saya nggak bisa bikin kerjaan saya selesai sendirian. Haha. Permisi ya. Assalamualaikum. Mas Rahman lalu pergi. Bersama dua dayang-dayangnya. Aku tuh malah seneng kalau dia yang jadi kepala pondok di sana. Orangnya baik. Ramah. Dan gak sombong. Gak angkuh gitu. Modelan begitu. Kayaknya bisa sih. Bikin si Melati terkendali. Ya gak sih? Gumam Gus Hanan. Jangan disebut. Entar nongol loh. Dia udah ada tahu di sini. Tapi masih di rumahnya. Katanya dia mau masuk ke pondok Darul Ilmi tapi gak bisa. Karena digembok. Jeti. Ada baiknya jangan disebut. Takut nongol. Kamu kira dia Bloody Mary apa? Kalau disebut dia datang. Gumam Gus Hanan. Baby.
Kini Hamad memanggil Baby, dan Baby menghampirinya. Ia pegang tangan sang suami dan mengecupnya pelan. Kamu gak apa? Baby menggeleng. Semua baik-baik aja, Mas. Kamu kok nekat sih? Sayang. Tapi semua sudah diperhitungkan kok, Mas. Aku dengar cerita dari Bu Marni dan Dr. Rahman mengenai sosok misterius itu. Dan feeling, ini bakalan datang lagi. Makanya bikin rencana begitu. Ya alhamdulillah ketangkep kan. Tapi aku takutnya dia kabur. Kan dia bisa jampi-jampi. Ya dia juga gak bakal bisa bikin pintu jeruji penjara kebuka sendiri kali, Beb. Bukan di film Harry Potter yang cuma pakai Alohomora dan kebuka. Udahlah, positive thinking aja. Semua baik-baik aja. Kalau ini semua beres, pondok mungkin bisa dibuka besok. Sahut Gus Hanan, mencari tempat duduk yang nyaman di ruangan itu dan memejamkan matanya. Untung Dijah gak ikut, dia masuk angin. Jadi aku suruh dia istirahat dulu. Haf, kalau dia ikut, apa gak gara-gara dia karena takut? Kamu, Beb, temannya menghadapin si dukun itu sendiri. Weh, bisa gemeter anak itu. Gumam Gus Hanan yang senyum-senyum. Ngomongin Dijah aja dia seseneng itu, bucin juga ini orang. Baby masih menggenggam tangan suaminya. Ia meremasnya pelan. Ini memang bukan hal bijak untuk dilakukan. Tapi ini adalah caranya melindungi orang yang ia cintai. Ini caranya membuat sang suami aman. Caranya yang kata orang reckless, nekat dan gak berperhitungan. Ya mau gimana lagi? Ini situasi gawat darurat. Bu Marni, ayolah cepetan operasi dan sembuh. Aku loh kepengen beliin Bu Marni makanan. Aku ada kenalan toko kue enak po. Ada bludernya yang maknyus, terus ada donat-donatnya. Ada croissantnya juga yang renyah dan gak terlalu manis. Enak deh. Tapi kalau sekarang aku beliin Bu Marni nanti gak operasi-operasi. Gulanya tinggi nanti. Jeti, ayo dong. Puasa manisnya. Biar operasi dan aku bisa beliin itu semua. Ya kini Baby merayu Bu Marni yang dari tadi anteng aja nontonin mereka. Perempuan itu seperti sudah bergabung dengan mereka. Sudah jadi bagian dari mereka. Iya deh. Saya puasa ya. Biar cepat dioperasi. Kan Mas Hamad pulang minggu ini. Saya ngobrol siapa nanti. Lah, orang ini. Malah mikirin Mas Hamad. Ya gitu dong. Semangat pokoknya. Situasi sudah tenang, tentram dan semua kembali aman. Seperti semua orang sudah bisa mengembuskan napasnya lega. Juga Gus Hanan yang ampe kayak ketiduran di sofa. Saking puennya. Bu Marni juga udah kerenyap-kerenyap mau tidur lagi. Hordeng masih terbuka. Dan Hamad masih memegangi tangan Baby. Ia memang duduk di kursi di samping sang suami. Pria itu belum melepaskan tangan Baby. Makasih ya sayang. Bisik Hamad tiba-tiba. Kamu kayak Wadaru Mensyari milikku, pelindung aku. Keren banget sih. Coba aku gak sakit. Gombalan Ustadz kaku ya modelan begini ini. Mau bilang basi. Kering. Garing. Krik. Tapi ya gimana, emang modelan dan setelan pabriknya begini. Terima aja dah. Terima enak. Iya dang. Terus nanti kamu kalau udah sembuh jadi Superman-nya aku ya. Kamu nanti pakai sempaknya ada di luar. Dan dalamannya legging. Pengen ngeliat aku kamu pakai baju gitu. Usul Baby dengan ajaib. Otak kamu itu, Beb. Keluh Hamad ikutan terkekeh. Mereka sedang dalam kondisi rileks dan tenang. Kok ada orang datang. Tamu datang dengan jalannya yang anggun dan sapaan salam yang merdu. Tapi suaranya membuat semua orang merinding. Assalamualaikum, Gus Hanan. Aku mau bicara. Semua orang mendelik mendengar suara itu. Menjawab salam itu dari dalam hati masing-masing tapi tak sanggup menjawab. Itulah dia. Melati. Ning Melati Isbak.